anak-anak, karena kemarin kita sudah materi wawancara sampai tahap-tahap wawancara. Bu kita ulangi, kemarin sudah pengertian wawancara, kemudian ada bentuk-bentuk wawancara, juga ada tahap-tahap wawancara. Yang pertama tahap persiapan, kemarin kalian sudah membuat daftar pertanyaan. Jadi di tahap-tahap persiapan ini kamu siapkan dulu temanya atau topiknya yang ingin kamu sampaikan atau yang ingin kamu peroleh datanya dari narasumber. Kemudian setelah kamu menemukan topiknya, baru kamu memilih narasumber yang pas atau yang sesuai dengan topiknya tadi. Setelah itu baru kamu buat daftar pertanyaan. Kemarin sudah membuat daftar pertanyaan minimal 6, ada yang buat 7, buat 8, itu lebih bagus lagi. Nah, dalam tahap persiapan sudah selesai, kita ke tahap pelaksanaan. Jadi, di tahap pelaksanaan di sini, apa yang pertama-tama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan itu adalah memperkenalkan diri kepada narasumber apabila narasumbernya itu kamu belum mengenalnya. Seperti itu. Jadi, setelah memperkenalkan diri, kamu memulai pembicaraan dengan maksud tujuanmu datang pada narasumber itu untuk apa, dan perkataannya harus yang sopan, jangan lupa. Nah, setelah tahap pelaksanaan, kamu buat atau kamu tanyakan daftar-daftar pertanyaanmu tadi kepada narasumber. Caranya bagaimana? Tidak langsung ke pertanyaan. Jadi kamu memberi salam dulu, terus memperkenalkan diri. Nah, setelah itu mungkin kamu bisa tanya kabarnya beliau, bisa tanya mungkin pekerjaannya beliau. Jadi tidak to the point, langsung ke pokok permasalahan. Seperti itu. Biar suasananya tidak tegang antara kamu dan narasumber. Biar kamu dan narasumber bisa lebih dekat dan bisa menyesuaikan diri dengan baik. Nah, setelah kamu peroleh data yang kamu butuhkan untuk wawancara tadi, kemudian kamu bisa menyusun hasil wawancaramu. Caranya menyusun seperti kemarin, mungkin ditulis temanya apa, narasumbernya siapa, kemudian tanggalnya, tanggal wawancaranya berapa, tempatnya di mana, terus hasil wawancaranya bagaimana, itu kesimpulannya. Jadi seperti itu tahap penyusunan hasil wawancara. Kemudian kita langsung ke beberapa hal yang harus dihindari ketika proses wawancara berlangsung. Jadi di dalam wawancara kamu harus menyesuaikan diri dan tidak boleh ketika wawancara kamu malah menyinggung narasumbernya. Yang pertama, menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. Misalnya bagaimana Bu? Misalnya kemarin ada yang membuat pertanyaan seperti ini. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? Jadi pertanyaan di situ sudah umum atau sudah pasti jawabannya, tidak usah atau tidak diberikan kepada narasumbernya. Nah, kamu boleh buat pertanyaan yang lain, misalnya apa penyebab masyarakat panik? Apa penyebab masyarakat panik dengan adanya COVID-19 ini? Nah, jadi seperti itu. Tidak boleh menanyakan sesuatu yang sudah umum. Yang kedua, menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Dan ini banyak sekali anak-anak yang membuat pertanyaan, misalnya di poin 1 itu pertanyaannya tentang cara menghindari COVID-19. Nah, di poin ketiga misalnya apa yang harus dilakukan ketika COVID-19 ini sudah terjadi. Jadi itu meskipun pertanyaannya berbeda, tapi inti jawabannya sama. Itu harus dihindari ketika berwawancara. Kemudian yang ketiga, hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber. Misalnya ketika narasumbermu itu ada
hal-hal pribadi tidak usah kamu tanyakan, tidak usah menyangkut hal-hal pribadi tentang narasumber, kecuali memang itu mungkin tentang pekerjaannya atau tentang sesuatu yang menyangkut temamu tadi tentang COVID-19. Kemudian yang keempat, berbicara dengan bahasa yang kasar dan tidak sopan. Itu tidak diperkenankan ketika berwawancara, misalnya seperti menanyakan aku kamu diganti elo gue. Nah, itu bahasanya tidak sopan atau kasar, jadi tidak boleh digunakan, harus menggunakan bahasa yang sopan. Yang kelima yaitu bersikap lebih pandai dari narasumber. Jadi meskipun kamu mungkin ada pendapat atau kamu berbeda pendapat dengan narasumber, kamu tidak boleh ketika berwawancara harusnya seperti ini loh Pak, bukankah seperti ini? Nah, jadi ketika itu terjadi malah nanti narasumber akan merasa tersinggung atau sakit hati. Jadi seperti itu.